Selamat sore bagi kita semua. Kita jumpa kembali pada mata kuliah Filsafat Timur untuk kelas 2C. Hari ini kita akan masuk pertemuan yang ke-10 dalam rangka membahas laporan baca tentang filsafat Jawa dan filsafat militer Islam dalam rangka berpikir filsafat Timur. Selain melalui bacaan ini, kita akan semakin mempertajam pengetahuan kita tentang filsafat Timur. Dalam minggu yang lalu kita telah menyelesaikan ujian tengah semester kita dan semua sudah mengirimkan semua hasil pada ujiannya. Namun masih ada orang yang belum paham betul cara menulis file ya. Padahal kita ini sudah semester 4 ya, semester 4. Tapi kan sudah terbiasa dengan menulis file ya. Masih banyak yang salah. Oke, itu masih saya maklumi di tengah semester ini. Tapi kalau nanti sejak ujian akhir semester, tentu saya tidak akan memaklumi saudara-saudara lagi. Karena saudara sudah hampir 2 tahun untuk kuliah di kampus. Sehingga tidak ada alasan bahwa saudara tidak mengetahui cara menulis file. Itu yang pertama. Yang kedua, hari Sabtu kita akan mengadakan wisuda STT Absen yang ke-39. Jika ada saudara-saudara kalian yang ikut wisuda, atau apakah itu keluarga, tulang, abang, atau kakak itu, turunnya, jangan datang ke kampus, karena panitia begitu ketat akan memeriksa setiap orang yang datang. Karena setiap orang yang datang akan diperiksa vaksin 1-2. Kalau tidak ada vaksin 1-2, dia akan membawa surat antigen atau PCR atau surat keterangan dokter. Dan yang diizinkan masuk hanyalah orang tua dari yang wisuda. Jadi tidak ada yang lain. Kalau tidak ada lagi orang tuanya, dia diwakilkan oleh orang lain yang dianggap setara orang tuanya. Jadi jangan nanti saya ingin menjadi wisuda di kampus. Tidak ada gunanya karena tidak akan diizinkan oleh panitia. Nah itu, jadi tetaplah di rumah, nanti akan dikirimkan link, boleh kalian menonton dari YouTube, ya, sehingga kalian bisa menyaksikan proses wisuda itu dengan baik. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, ya tentu hari ini kita sudah akan memasuki laporan baca yang ketiga. Dan laporan baca yang ketiga ini akan berbicara soal filsafat Jawa yang akan ditulis, akan disampaikan oleh para pelapor, itu lapor bacaan dan dari tulisan dari Sarifah. Oke, saya pikir itulah dulu pendahuluan dari saya. Silakan Komti memilih salah seorang dari kita untuk membuka kuliah kita dengan doa. Baik Pak, sebelum mulai perkuliahan kita dibawakan dengan doa oleh saudari Epifania. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kepadamu buat berkat dan kasih karunia yang masih melimpahi kami. Terima kasih Tuhan masih memberkati kami dari tadi awal perkuliahan kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, kami ada di ruang Zoom ini untuk melaksanakan perkuliahan kami. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengikuti perkuliahan dengan baik. Berkati juga Bapak dosen kami Tuhan yang akan membimbing kami mahasiswanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Seperti biasa akan memeriksa pakaian kita, apakah kita berpakaian resmi atau tidak. Karena hanya orang yang berpakaian resmi ke kuliah lah yang diizinkan masuk ke ruang kuliah. Dan yang
memakai kaos oblong atau kaos tanpa kerah, itu akan saya keluarkan dari ruang Zoom ini. Saya mohon segera dibuka kameranya. Yang tidak pakai pakaian resmi, saya akan keluarkan dari Zoom. Oke. Putur Sihaan bagaimana? Buka kameranya sebentar. Gumilir, silakan buka kamera. Putur Sihaan, bisa membuka kamera. Oke. Tolong menunjukkan pakai apa tubuhnya berkelihatan apa namanya bagian tubuhnya, jangan hanya kepalanya saja yang kelihatan. Ini nggak ada yang kelihatan, hanya langit-langit itu yang kelihatan. Jangan hanya kepala, ditunjukkan bagian tubuhnya. Oke. Ya baik. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Hari ini kita akan membahas bagian yang ketiga dari filsafat timur, yaitu membahas filsafat Jawa yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Nanti setiap yang membaca itu diberi waktu hanya 5 menit ya. Oke. Suaranya kecil ya. Sebentar. Apakah sudah kedengaran semuanya suaranya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi kita yang hadir saat ini ada 29 orang. Seharusnya kita harus 30 orang. Berarti ada 1 orang yang tidak hadir. Saya akan bacakan yang hadir saat ini, yaitu Albert, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi. Kemudian Albert tadi, Andre, Ayu, Dian, Doyan, Epi. Kemudian Erni, Gumilir, Putur, ini, Yosua, Nicholas, Juliandi, Julianto, Christian, Lorenza, Mona, Norika, Richard, Rido, Irin, Rinaldi, Sonia, Kabita, Tasya, Valentina, Veronica, Juliet, Yunus. Yang tidak hadir tetap berkat didukung. Jadi memang dia permisi tadi karena di kampungnya katanya mati lampu seharian. Tapi dia akan berusaha hadir kalau lampunya sudah masuk. Ini sudah penuh. Kita hadir semua, satu yang tidak hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita serahkan waktu ini kepada Saudara Julianto. Silakan, 5 menit dari sekarang. Baiklah, saya minta tolong kepada Saudara Kristianto share screen. Hakikat Quran
kajian pemikiran Islam dalam filsafat Jawa. Pendahuluan. Adanya pemikiran Islam dalam falsafah Jawa tidak dapat dilepaskan sejarah masuk Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Simha berkuasa di kerajaan Kalingga, sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Waswandi 2008 p 28 sampai 29. Diberitakan sumber-sumber Cina dari kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi tersebut belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa, dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo. Pembahasan peran Wali Songo, Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang-pedagang dari Arab dan Persia. Sementara itu, Islam justru baru dapat diterima secara menyeluruh, yaitu pada abad ke-15 Masehi di era dakwah Wali Songo. Hal tersebut bermakna bahwa terdapat rentang waktu sekitar 8 abad sejak masuknya Islam ke Nusantara. Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi di Nusantara. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip, yaitu sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Sebagaimana lazimnya nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam, maka nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo tersebut ditegakkan di atas asas keseimbangan dan kelarasan, kelembutan dan toleransi. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo tersebut terdapat dilihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil dari bahasa Arab, kemudian merasuk ke dalam nilai-nilai masyarakat yang jejaknya masih terlihat dalam nilai-nilai moral yang dianut masyarakat Jawa sampai saat ini. Ajaran Islam yang dikemas oleh Wali Songo juga diajarkan dengan sederhana dan dikaitkan dengan pemahaman masyarakat setempat atau dapat dipahami dengan ajaran Islam yang dibumikan sesuai adat, budaya, dan kepercayaan penduduk setempat melalui proses asimilasi 3 dan sinkretisme. Pelaksanaan dakwah dengan cara tersebut memang memerlukan waktu yang lama, akan tetapi berlangsung secara damai. Melalui metode tersebut, maka unsur-unsur budaya lokal yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara, yaitu pada masa Hindu-Buddha yang dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Usaha-usaha bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Wali Songo secara teoretik maupun faktual dapat disimpulkan sangat sulit dilakukan oleh mubalik penyebar Islam sebelum era Wali Songo. Dakwah bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Wali Songo tersebut merupakan wujud wajah kaum sufi yang sangat terbuka, luas, dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran selain Islam. Keberadaan kitab-kitab suluk Ujil, Pribon, Bonang, Suluk Linglung, Suluk Sukarsa, Suluk Sujina, Suluk Syaik Malaya, Suluk Pustaka Rancang, Serat Dewa Ruci, Serat Arjuna Wiwaha Jarwa, dan Serat menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Jawa khususnya di era Wali Songo lebih didominasi oleh paham-paham kesufian. Serat Dewa Ruci yang dikaitkan dengan tokoh Sunan Kalijaga pada dasarnya merupakan pengembangan naskah Nawa Ruci, karya spiritual pada zaman Hindu-Buddha yang ditulis pada masa Majapahit yang kemudian dimasuki paham-paham kesufian demikian rupa sehingga naskah Dewa Ruci seolah-olah adalah karya baru pada zaman Islam dan Jawa. Di samping naskah Dewa Ruci, bukti asimilasi lain dalam mengislamkan ajaran Hindu-Buddha adalah dengan cara mengubah dan menyesuaikan epos Ramayana dan Mahabharata, sebuah wira cerita dari India yang turut masuk ke Nusantara saat agama Hindu-Buddha
Hindu masuk ke Nusantara. Dalam proses tersebut terjadi dewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid dalam usaha mengislamkan pakem atau aturan dalam cerita Mahabharata dan Ramayana tersebut. Maka dibuatlah cerita Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. 2. Tradisi Islamisasi menurut nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra serta para pujangga di Istana Keraton Jawa. Keduanya juga turut berperan dalam proses Islamisasi, khususnya melalui penulisan karya sastra Jawa. Pemikiran yang menyeluruh dari pujangga Jawa tersebut kemudian dituangkan dalam karya-karya sastra Jawa. Oke, 3. cukup Karya waktu. Ya. Oke, selanjutnya Christian. Silakan. Baiklah, kita masuk. Yang pertama, pendahuluan. Adanya pemikiran Islam dalam filsafat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa, serta sejarah mencatat bahwa Islam telah masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Siha berkuasa di kerajaan Kalingga, sebagai yang diberitakan sumber-sumber Cina yang dinasti Tang. 2. Pembahasan. A. Peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Sebagaimana yang disampaikan di awal, yaitu Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi yang ditandai dengan hadirnya pedagang dari Arab dan Persia. Sementara itu Islam justru baru dapat diterima secara menyeluruh yaitu pada abad ke-15 Masehi di era waktu dakwah Wali Songo. Hal tersebut bermakna bahwa terdapat rentang waktu sekitar 8 abad sejak masuknya Islam ke Nusantara. Islam belum dianut secara luas oleh penduduk pribumi Nusantara. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan cara-cara damai yang menunjukkan pada usaha-usaha penyampaian dakwah Islam melalui prinsip mu'ijah al-hasanah wajadilhum bi al-latihiyasan, yaitu sebuah metode menyampaikan ajaran Islam melalui cara tutur bahasa yang baik. B. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Pelenturan ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terlihat jejaknya dalam proses Islamisasi di Nusantara melalui jalur asimilasi dalam kehidupan sosial, budaya, seni, sastra, pendidikan, dan adat kebiasaan. Proses asimilasi budaya sinkretisme dalam Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam yang dilakukan oleh Wali Songo itulah yang pada akhirnya banyak dihasilkan sebagai jenis hasil kebudayaan yang mengagumkan. C. Karya sastra Jawa bersifat didaktis berdasarkan latar belakang dan ilmu yang dimiliki oleh penulis karya sastra Jawa, yaitu seorang ulama, raja-raja Jawa, dan pujangga keraton Jawa tersebut. Maka karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi di dalam ajaran-ajaran luhur tersebut mencakup nilai-nilai agama, falsafah, etika, dan estetika. Ajaran luhur dalam karya sastra Jawa tersebut juga bisa disebut sebagai karya piwulang. D. Keterikatan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Falsafah tersebut mencakup bahas yang mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta sebagai suatu kesatuan yang integral dan dikaji secara mendalam. E. Prinsip menguji kesampurnaan dalam falsafah Jawa. Falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan. Bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai menguji kewicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa yang sedang menguji kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. F. Keterikatan konsep trihita wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran
insan kamil. Jika falsafah Jawa berarti cinta kesempurnaan dalam bahasa Jawa disebut dengan nudi, kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup. Maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia yang sempurna, yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta. Trihita Wacana bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, hubungan harmonis antara manusia dengan yang lain, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta dan lingkungannya atau lingkungannya. G. Hakikat pemikiran dalam falsafah Jawa. Pengertian hakikat menurut falsafah Jawa yaitu arti intisari atau dasar. Oleh karena itu secara keseluruhan hakikat bermakna kebenaran atas suatu hal. Selain itu dalam buku yang berjudul Filsafat Ilmu juga menyebutkan bahwa hakikatnya adalah sebuah realitas atau kenyataan yang sebenarnya. Konsep Tan Kena Kinaya Gapa. Unsur yang paling utama dalam kepercayaan manusia Jawa ialah kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dalam konsep Tan Kena Kinaya Gapa, yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Walaupun tidak dapat dibayangkan keadaannya, tetapi manusia Jawa meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tan Kena Kinaya Gapa juga bermakna manusia Jawa meyakini adanya zat tunggal yang mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Keberadaan Tuhan justru tidak dapat diumpamakan dengan apapun atau siapapun, sebab sifatnya berbeda dari yang lain. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa keadaan Allah adalah sukar untuk dipahami oleh manusia umumnya. Akan tetapi bagi mereka yang pandangan batinnya tajam dan mempunyai kekuatan gerak hati di dalam keadaan pikiran yang berimbang, tidak pula melihat ataupun mengetahui gerak kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Manusia juga seringkali menginginkan sesuatu, tetapi justru dengan cepat mendapatkan sesuatu tersebut. Sebaliknya, manusia juga seringkali menginginkan sesuatu dalam hidupnya, tetapi tidak berkunjung mendapatkan. Seperti contoh kasusnya seorang ibu yang tidak menginginkan punya anak lagi karena tidak memiliki banyak anak. Tetapi kemudian ibu itu mendapatkan anak lagi. Contoh-contoh yang mendasar atau yang membuktikan manusia bukanlah pemilik mutlak dari atas dirinya. Satu, konsep Gusti Allah Orensel. Gusti Allah Orensel berarti Allah tidak tidur. Maksudnya adalah tidak tidur, yaitu senantiasa berjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenan menjadikan Allah zat yang Maha mengetahui segala sesuatu, perbuatan baik buruk telah. Oke, cukup. Christian cukup karena sudah 6 menit. Baik, Pak. Silakan Mona. Pada saudara Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam filsafat Jawa oleh Syarifah Wardah El-Firdaus. Bagian pendahuluan, adanya pemikiran Islam dalam filsafat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Dalam sejarah Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Simba berkuasa di kerajaan Kalingga, sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Pada abad ke-7 Masehi, kedatangan Islam itu belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Dan pada sekitar pertengahan abad ke-15, baru dapat diterima di era kepemimpinan Wali Songo. Di Jawa terdapat teori yang menyebutkan bahwa Islam dapat diterima di Nusantara yang berasal dari Islam Campak. Islam Campak yaitu keberadaan Wali Songo sebagai penyiar Islam yang ajarannya diterima di Nusantara, berawal dari kedatangan putra Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campak ke Jawa sekitar 1140 Masehi sebagai tonggak dimulainya proses dakwah Islam di Nusantara. Dan dua bersaudara yang dimaksud dari negeri Campak itu ialah Raden Ali Murtado atau Sunan Gresik dan Raden Rahmat Sunan Ampel. Isi peran Wali Songo Islami melalui pendekatan tasawuf budaya. Dalam berdakwah, Wali Songo menggunakan metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur bahasa yang baik. Nilai-nilai keislaman yang dikembangkan oleh Wali Songo ditegakkan di atas asas keseimbangan dan keselarasan, kelembutan dan toleransi ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo pada nilai-nilai masyarakat yang jejaknya masih terlihat dalam nilai-nilai moral yang dianut masyarakat Jawa sampai saat ini.
Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi, dengan mudah diterima serta diserap ke dalam sinkretisme Jawa. Dakwah yang bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Wali Songo tersebut merupakan wujud wajah kaum Sufi yang sangat terbuka dan aktif dalam menyikapi keberadaan ajaran selain Islam. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra yang telah dilakukan oleh Wali Songo tersebut turut dibantu oleh Raja Jawa yang mencintai karya sastra dan para pujangga di Istana Keraton Jawa. Keduanya juga turut berperan dalam proses Islamisasi khususnya melalui karya sastra Jawa. Pemikiran Islam dalam filsafat Jawa terkait konsep Tuhan dari adanya 3 kesinambungan, yaitu yang pertama, latar belakang Islamisasi Nusantara, 2, adanya ungkapan-ungkapan filosofis dalam filsafat Jawa mengenai ciri khas yang sastra bersifat mendidik atau didaktis dan piulang atau pengajaran, dan yang ketiga, kesamaan antara hubungan harmonis manusia dengan Tuhan atau sering disebut dengan habluminallah dalam ajaran Islam terkait konsep insan kamil. Hasil yang diperoleh dari kajian itu yaitu adalah kesamaan alur berpikir serta ungkapan-ungkapan filosofi Jawa dalam falsafah Jawa dengan pemikiran Islam dalam ayat Al-Quran sebagai bagian dari ajaran Islam. Dikatakan falsafah Jawa yang berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection, dalam bahasa Jawa disebut ngudi kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup. Maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia yang sempurna atau insane kamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau habluminallah dengan manusia atau habluminanas, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dengan alam semesta atau habluminahayat. Sebuah kajian menghasilkan adanya kesamaan alur berpikir antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dalam falsafah Jawa dengan pemikiran Islam dalam ayat Al-Quran sebagai bagian dari ajaran Islam dan memahami 3 konsep hakikat Tuhan, yaitu yang pertama konsep tankena kinaya gaba. Dalam kepercayaan manusia Jawa, unsur yang paling utama adalah kepercayaan bahwa adanya Tuhan. Orang Jawa menggambarkan keberadaan Tuhan dengan konsep tankena gaba, yang dimana Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya. Meskipun keadaannya tidak dapat dibayangkan, tetapi manusia Jawa meyakini adanya zat tunggal yang widi, yang mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Tuhan sendiri keberadaannya tidak dapat diumpamakan dengan apapun dan siapapun, sebab bersifat beda dari yang lainnya. Karena bedanya, maka ia tunggal, dan karena tunggal memiliki kekuasaan yang mutlak. Yang kedua, konsep Gusti Allah orah sare. Konsep ini adalah berarti Allah tidak tidur. Disebut tidak tidur adalah Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenan menjadikan Allah menjadi yang maha mengetahui segala perbuatan baik ataupun buruk telah, sedang, dan akan dilakukan oleh manusia. Selain itu, Allah juga mengetahui segala kejadian yang ada di alam semesta ini. Falsafah Jawa juga kembali menegaskan Gusti Allah ora saleh dengan konsep Gusti Allah ora saleh, irsa satindak tanduk titahe, manungsa, yang berarti Allah tidak tidur, yang mengetahui segala perilaku hambanya. Yang terakhir yaitu konsep sangkan paran. Secara harfiah berarti dari mana yaitu atau sangkan, dan akan kemana yaitu paran. Atau berarti sebuah konsep yang menanyakan dari mana atau awal mula dan akan kemana ujung penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Dalam falsafah Jawa, konsep ini bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir penciptaan seluruh isi alam semesta ini. Bertitik tolak dari perwujudan manusia dalam alam semesta yang dapat dicapai melalui pencendera. Konsep sangkaparan falsafah Jawa ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sangkan paraning dumadi, yang artinya adalah awal dan akhir dari penciptaan di alam semesta. Yang kedua, sangkan paraning madungsa, yang artinya adalah awal dan akhir penciptaan pada manusia. Yang ketiga, sangkan paraning di dumadining bandungsa, yang artinya adalah awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Falsafah Jawa yang memiliki pandangan bahwa awal penciptaan seluruh isi alam semesta, termasuk juga manusia, berasal dari Tuhan atau sangka, dan akhir pencipta seluruh ini alam semesta akan kembali pada Tuhan atau paran. Hal tersebut dapat mudah dipahami dengan maksud awal berarti berasal Tuhan dan akhir berarti akan kembali pada Tuhan. Konsep sangkan paran dalam filsafat Jawa dapat membuktikan kepercayaan manusia Jawa terhadap keberadaan. Stop ya. Makasih. Oke. Sekarang silakan Nicholas. Ya, saya minta tolong kepada saudara Richard untuk sharing. Terima kasih saudara. Judul, Hakikat Tuhan Kajian Pemikiran Islam dalam Filsafat Jawa. Pendahuluan.
Di antara beberapa teori masuknya Islam di Nusantara, utama di Jawa terdapat teori yang menyebutkan bahwa Islam dapat terima di Nusantara berasal dari Islam tanpa yaitu keberadaan Wali Songo sebagai penyair Islam yang ajarannya terima di Nusantara. Berawal dari kedatangan dua bersaudara putra Syekh Ibrahim Asmarakandi yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi sebagai tonggak dimulanya proses dakwah Islam di Nusantara. Dua bersaudara dari negeri Campa tersebut yaitu Raden Ali Murtado atau dikenal dengan nama Sunan Gresik dan Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Kedatangan dua bersaudara dari negeri Campa tersebut juga tertulis dalam beberapa kitab yaitu Babat Tanah Jawi, Serat Kanda, Babat Ngampel Denta, Badat Risaki Majapahit, Serat Kandaning Ringgat Purwa, Badat Trijebon, Sajarah Banten, dan Pustaka Kereta Bumi. Dua pembahasan. Prinsip ngudi kesempurnaan dalam filsafat Jawa menurut Cipto Prawiro 2000 dalam bukunya yang berjudul Filsafat Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection atau berusaha mencari kesempurnaan atau ngudi kesempurnaan. Maka jika dirumuskan menggunakan bahasa Jawa akan terlihat perbedaan antara falsafah Barat dengan falsafah Jawa. Apabila falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan atau the love of wisdom, bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai ngudi kewicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan. Ngudi kesempurnaan atau mencari kesempurnaan berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan itu atau kesempurnaan hidup. Keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam filsafat Jawa dengan ajaran insan kamil, jika filsafat Jawa berarti cinta kesempurnaan atau the love of perfection atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ngudi kesempurnaan atau berusaha mencari kesempurnaan hidup, Cipto Prawiro 2000. Maka Islam pun mengajarkan hal yang sama, yaitu bagaimana menjadi manusia sempurna atau insan hamil yang senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan atau ablumin Allah, dengan manusia abluminan nas, serta hubungan yang baik dengan kehidupan dan alam semesta abluminan hayat. Ketiga hubungan baik untuk menjadi insan kamil tersebut juga selaras dengan konsep Trihita Wacana dalam filsafat Jawa, yaitu tiga hubungan harmonis yang menyebabkan timbulnya kebahagiaan. Trihita Wacana bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Hubungan harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Hakikat pemikiran dalam filsafat Jawa, pengertian hakikat menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah intisari atau dasar, sementara pengertian hakikat menurut Hendra Suara 2012 dalam bukunya yang berjudul Filsafat Sastra, hakikat berasal dari kata hak yang berarti kanan, hak juga berarti benar. Oleh karena itu secara keseluruhan hakikat bermakna kebenaran tentang suatu hal. Kesimpulan, kesamaan alur pikir antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dalam filsafat Jawa dengan ajaran dan nilai Islam dalam ayat Al-Quran dalam memahami konsep hakikat Tuhan tersebut dapat dilihat pada konsep tankena kinaya gapa yang berarti Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya, mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Kesadaran manusia Jawa akan Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak atau surah Al-Baqarah, wujudkan Allah yang digambarkan sebagai cahaya telah disebutkan dalam Al-Quran surah An-Nur. Allah adalah Tuhan yang menguasai dan melihara seluruh alam semesta selaras dengan ajaran Islam yang telah disebutkan dalam ayat Al-Quran surah Al-Fatihah. Konsep Gusti Allah orang sare berarti Allah atau Tuhan tidak tidur. Allah senantiasa terjaga di setiap masa dan ia mengetahui segala perilaku hambanya. Selaras dengan ajaran Islam yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Keadaan akan kehadiran dan pengawasan Allah terkait konsep Gusti Allah ora sare selaras dengan ajaran Islam yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Konsep sangkan paran dalam filsafat Jawa bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh isi di alam semesta ini. Kesadaran terkait konsep sangkan paran bahwa akhir penciptaan manusia dan alam semesta akan kembali pada Tuhan selaras dengan ajaran Islam dalam surah Al-Baqarah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang kepada Nurika. Silakan. Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam falsafah Jawa. Yang pertama, pendahuluan. Sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, pada saat Ratu Sima berkuasa di kerajaan Kalingga, kedatangan
Kedatangan itu belum dapat diterima secara luas di Nusantara, terlebih di Tanah Jawa dan sekitar abad ke-15 baru diterima secara luas di era kepemimpinan Wali Songo. Ada teori mengatakan bahwa Islam dapat diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa. Islam Campa yaitu keberadaan Wali Songo sebagai pensyiar Islam yang ajarannya diterima di Nusantara. Dua bersaudara dari negeri Campa yaitu Raden Ali Mutardo atau dikenal dengan Sunan Gresik dan Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel. Setelah kedatangan mereka, akhirnya Islam mulai dianut para pemimpin yaitu kalangan keluarga Majapahit dan kemudian dianut oleh masyarakat luas. Yang pertama itu ada peran Wali Songo Islamisasi melalui pendekatan tasawuf dan budaya. Wali Songo dalam berdakwah di Nusantara, khususnya di Jawa, menggunakan sebuah metode penyampaian ajaran Islam melalui cara dan tutur kata yang baik. Nilai-nilai keislaman yang dikembangkan Wali Songo ditegakkan atas asas keseimbangan dan keselarasan. Ajaran Sufisme yang dibawa Wali Songo bisa dilihat dari nilai keislaman dan nilai-nilai moral yang masih dianut masyarakat Jawa sampai saat ini. Di antaranya nilai kesabaran, keikhlasan, andap asor, keadilan, guyup rukun, lila atau rela, kesederhanaan, rimo, eling, ngalah, pasrah, yang merujuk pada nilai sufistik. Menurut James Peacock, Islam yang datang ke Jawa adalah Islam Sufi yang mudah diterima serta diserap dalam sinkretisme Jawa. Dakwah bersifat asimilatif dan sinkretik dalam dakwah Islam Wali Songo merupakan wujud wajah kaum Sufi yang sangat terbuka, luas, dan adaptif dalam menyikapi keberadaan ajaran selain Islam. Keberadaan kitab-kitab menunjukkan bukti perkembangan Islam di Jawa, khususnya daerah Wali Songo, lebih didominasi oleh paham kesufian. Serat Dewa Ruci merupakan perkembangan asal Nawaruci, karya spiritual zaman Hindu-Buddha ditulis masa Majapahit yang dimasuki paham kesufian, sehingga naskah Dawaruci seolah-olah adalah karya baru pada masa Islam di Tanah Jawa. Terjadi de-dewanisasi menuju humanisasi demi tumbuhnya tauhid. Usaha de-dewanisasi dilakukan dengan pengislaman epos Mahabharata dan Ramayana. Dimulai dengan cerita-cerita kekurangan dewa. Setelah epos Mahabharata dan Ramayana diislamkan, dibuatlah makam wayang kulit dari epos Mahabharata dan Ramayana yang disesuaikan dari nilai Hinduistik menjadi nilai-nilai Islam. Usaha-usaha para mubalik Islam oleh Wali Songo dilakukan perombakan budaya dan tradisi keagamaan yang ada di tengah masyarakat. Disesuaikan juga dengan akidah dan nilai-nilai keislaman sehingga masyarakat menganggap bahwa cerita Mahabharata, Ramayana, wayang kulit, dan legenda-legenda versi Wali Songo itulah yang benar. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai dalam budaya dan karya sastra. Dalam tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra yang dilakukan Wali Songo dibantu oleh raja-raja Jawa yang pandai dan mencintai karya sastra, serta para pujangga di istana keraton Jawa. Raja Pakubuwono III menulis gubahan karya sastra unggul yang masih bernuansa Hindu-Buddha menjadi serat Wiwaha Jarwa. Raja Pangkubuwana IV juga menulis karya sastra unggul berjudul Serat Wulang Reh, dan Raja Mangkunegara IV menulis karya berjudul Serat Wedahatama. Pujangga yang berjasa yaitu Raden Ngabe Ranggawarsita. Karya sastra Jawa bersifat didaktif. Karya sastra Jawa dianggap sebagai karya sastra bermutu tinggi, sebab di dalamnya tidak hanya berisi cerita mengenai hiburan semata, melainkan karya sastra Jawa bersifat didaktis atau mendidik dan tidak terpisah dari ajaran yang bersifat leluhur, yaitu mencakup nilai agama, falsafah, etika, dan estetika. Karya Piwulang merupakan karya sastra yang dominan berisi ajaran nilai-nilai luhuran rohani dan ajaran moral atau etika yang bersifat didaktis dan mendidik. Salah satu karya yang bersifat piwulang yaitu Serat Wirid Hidayat Jati, karya Pujangga Raden Ngabe Ranggawarsita. Keterkaitan karya sastra Jawa dengan falsafah Jawa. Falsafah Jawa disampaikan dalam bentuk ungkapan renungan-renungan berbentuk perlambangan dan kiasan yang ditulis
Karya sastra Piwulang mencakup pembahasan mengenai hakikat Tuhan, manusia, dan alam semesta sebagai satu kesatuan yang integral dan dikaji secara mendalam. Prinsip ngudi kasampuran dalam falsafah Jawa. Falsafah Barat diartikan dengan mencari kebijaksanaan. Bahasa Jawa akan menyebut falsafah Barat sebagai ngudi kawicaksanaan, sedangkan falsafah Jawa sebagai ngudi kasampurnaan atau mencari kesempurnaan, berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya, baik jasmani maupun rohani, untuk mencapai tujuan itu atau kesempurnaan hidup. Selanjutnya, keterkaitan konsep Trihita Wacana dalam falsafah Jawa dengan ajaran insan kamil. Trihita Wacana bermakna hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan harmonis antara manusia dengan alam semesta atau lingkungannya. Hakikat pemikiran dan dalam falsafah Jawa, hakikat berkaitan dengan kebenaran suatu hal. Kajian mengenai hakikat berkaitan erat dengan kajian filsafat ilmu ontologi. Ontologi adalah teori tentang keberadaan atau juga disebut sebagai studi tentang yang ada atau being secara universal. Ontologi berusaha mencari inti yang termuat dalam setiap kenyataan atau menjelaskan yang ada dalam setiap bentuknya. Oke. Dan menjadi pijakan. Sudah lebih dari 6 menit. Baik, Pak. Silakan Saudara Lorenza. Tadi sudah Lorenza, Pak. Sekarang saya yang belum, Pak. Sekarang siapa yang belum? Mona, Pak. Mona. Iya, Pak. Oh, Mona yang belum. Iya, Pak. Silakan, Mona. Baik, Pak. Baiklah, pada kesempatan ini saya dari kelompok 3 akan melaporkan hasil bacaan saya dari bacaan Hakikat Tuhan, kajian pemikiran Islam dalam memaparkan pemikiran-pemikiran filsafat Jawa yang dipengaruhi filsafat Islam. Pembahasan adanya pemikiran Islam dalam falsafat Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah masuknya Islam di tanah Jawa. Islam telah masuk ke Nusantara sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, yaitu pada saat Ratu Sima berkuasa di kerajaan Kalingga sebagaimana diberitakan sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. Pada sekitar pertengahan abad ke-15 di era kepemimpinan Wali Songo dapat diterima keberadaannya. Islam yang diterima di Nusantara berasal dari Islam Campa, kedatangan dua bersaudara putra Syekh Ibrahim Asmarakandi, yaitu Raden Ali Murtado atau dikenal dengan nama Sunan Gresik, dan Raden Rahmat atau yang dikenal dengan Sunan Ampel, yang berasal dari negeri Campa ke Jawa sekitar tahun 1140 Masehi. Sebagai tonggak dimulainya proses dakwah Islam di Nusantara. Hal tersebut memberi dampak bahwa Islam mulai dianut oleh kalangan para pemimpin, yaitu dalam kalangan keluarga Raja Majapahit, yang selanjutnya dianut oleh masyarakat pribumi secara luas. Ajaran Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo dapat dilihat pada nilai-nilai keislaman yang diambil pada bahasa Arab, kemudian merasuk ke dalam nilai-nilai masyarakat yang jejaknya masih terlihat dalam nilai-nilai moral dianut masyarakat Jawa sampai saat ini. Di antaranya seperti nilai kesabaran, keikhlasan, adab ashor, keadilan, uyup rukun, lila atau rela, kesederhanaan, nerimo, eling, galah, pasrah, yang merujuk kepada nilai-nilai sufistik. Dakwah bersifat asimilatif dan sinkretik. Dalam dakwah Islam, Wali Songo tersebut merupakan wajah kaum sufi yang sangat terbuka, luwes, dan adiktif dalam menyikapi keberadaan ajaran selain Islam. Keberadaan kitab-kitab menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Jawa, khususnya di era Wali Songo, lebih didominasi oleh paham kesufian. Tradisi Islamisasi melalui nilai-nilai budaya dan karya sastra dapat dituangkan dalam karya sastra seperti Raja Pakubuwono III, Raja Pakubuwana IV, dan Raja Mangkunegara IV. Pujangga istana atau pujangga keraton Jawa juga berperan besar dalam membantu proses Islamisasi. Karya sastra Jawa bersifat didaktif dan tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat luhur, yang mencakup nilai-nilai agama, falsafah, etika, dan estetika. Karya-karya Piwulang berisi tentang suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai keseluruhan moral, nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Falsafat Jawa justru disampaikan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, renungan-renungan, berbentuk perlambangan dan kiasan,
yang dituliskan dalam karya sastra Jawa. Filsafat Jawa berarti cinta kesempurnaan, the love of perfection, atau berusaha mencari kesempurnaan, gundi kesempurnaan. Berarti manusia mencurahkan seluruh kewujudannya baik jasmani maupun rohani untuk mencapai tujuan kesempurnaan. Tujuan itu atau kesempurnaan hidup. Hakikat pemikiran dalam filsafat Jawa yakni yang pertama konsep tan kena kina yagapa, kedua konsep Gusti Allah orah sare, ketiga konsep sangkan paran. Dalam falsafah Jawa dibagikan pada 3 hal, yaitu sangkan paraning dumadi, sangkan paraning manusa, sangkan paraning dumadining manusa. Kesimpulan, ungkapan-ungkapan fisik Jawa dalam filsafat Jawa dengan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam ayat Al-Quran dalam memahami konsep hakikat Tuhan tersebut dapat dinilai pada 3 konsep, yaitu konsep tan kena kinaya gapa, 2 konsep Gusti Allah orah sare, dan 3 konsep sangkan paran, sehingga karya sastra Jawa bersifat didaktif dan tidak terpisah dari ajaran-ajaran yang bersifat luhur atau biasa yang disebut dengan karya piluang. Demikian laporan saya, bacaan saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Mona. Tadi terlangkah. Oke, baik. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah melaporkan hasil bacaannya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberi masukan dari apa yang telah disampaikan oleh saudara kita. Tentu masih ada hal yang belum tersampaikan oleh mereka. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini ialah memahami filsafat Jawa dan hubungannya dengan pemikiran Islam. Dan kerangka besarnya tentu ialah berpikir secara filsafat timur. Silakan kalau ada yang memberi masukan dari kita sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini boleh tercapai. Silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Saya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan membahas sedikit terkait dengan judul bacaan pada saat ini, yaitu Hakikat Tuhan, Kajian Pemikiran Islam dalam Falsafah Jawa. Pemikiran Islam dalam falsafah Jawa terkait dengan konsep Tuhan berawal dari adanya 3 kesinambungan. Yang pertama itu latar belakang Islamisasi di Nusantara melalui pendekatan kultural. Yang kedua itu ungkapan-ungkapan filosofis dalam falsafah Jawa sebagai bagian dari ciri khas karya sastra Jawa yang bersifat mendidik yang disebut dengan didaktis dan luhur yang disebut dengan piulang. Yang ketiga, kesamaan antara konsep hubungan harmonis manusia dengan Tuhan dalam konsep Trihita Wacana dengan ajaran hubungan baik antara manusia dengan Tuhan atau disebut dengan Hablu Minallah dalam ajaran Islam terkait dengan konsep insan kamil. Ada kesamaan antara ungkapan-ungkapan filosofis Jawa dalam falsafah Jawa dengan pemikiran Islam dalam ayat Al-Quran sebagai bagian dari ajaran Islam dalam memahami 3 konsep hakikat Tuhan, antara lain yang pertama itu konsep tan kena kinaya gapa, artinya Tuhan tidak dapat dibayangkan keadaannya, mutlak kekuasaannya, tetapi tidak dapat dijelaskan wujudnya. Kesadaran manusia Jawa bahwa Allah ialah Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak selaras dengan ajaran Islam yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 2 ayat 255. Yang kedua itu konsep Gusti Allah orah sare, artinya Allah atau Tuhan tidak tidur. Maksud tidak tidur di sini yaitu Allah senantiasa terjaga di setiap masa. Keadaan terjaga berkenaan menjadikan Allah zat yang maha mengetahui segala perbuatan, baik ataupun buruk, telah, sedang, dan akan dilakukan oleh manusia. Yang ketiga itu konsep sangkan paran dalam falsafah Jawa, bertujuan untuk menanyakan awal dan akhir dari penciptaan seluruh isi di alam semesta. Falsafah Jawa memberi kesimpulan bahwa Tuhan merupakan sangkan paraning dumadi, artinya Tuhan merupakan awal dan akhir dari penciptaan alam semesta. Dan Tuhan juga merupakan sangkan paraning mongsa, yang artinya Tuhan merupakan awal dan akhir dari penciptaan manusia. Dan selanjutnya adalah sangkan paraning durmadining manungsa, artinya
awal dan akhir dari penciptaan alam semesta dan juga manusia. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali. Doyan telah membaca tulisan Safira dengan baik ya. Siapa lagi yang hendak menyampaikan masukan dalam proses pemahaman kita hubungan filsafat Jawa dengan pemikiran Islam dari bacaan itu, dari pemikiran Safira ya. Silakan. Ada yang menambahkan lagi? Tidak ada? Atau sudah mengerti semua apa yang disampaikan oleh para pelapor dan apa yang dituliskan oleh Syarifah dalam tulisannya? Sudah dipahami? Siapa yang membaca bukunya, apa tulisannya Safira ini, Syarifah ini? Coba dibuat tanda seperti ini. Raise hand. Yang membaca buku tulisannya Syarifah Wardah El-Firdausi. Hanya sedikit, hanya 5 orang yang baca. Hanya 4 orang yang baca selain mereka yang itu. 1, 2, 3, hanya 9 orang, 8 orang yang baca. Wow. 11 orang. Keren ya. Ya, saya sudah malas marah, jadi nggak ada gunanya marah. Karena ternyata ya bebal ya. Kalau saya katakan bebal ya bebal lah. Kalau saya katakan baca, ternyata nggak ada yang baca. Hanya 11 orang yang membaca. Dari 29 orang. Jadi manusia bebal berapa orang itu? 18 orang. Ya, gimana kita mau maju kalau begini cara berpikirnya? Dikasih bahan tak dibaca, sudah apapun diberi masukan ya, dimarahi pun tidak ada gunanya ya. Ya, saya pikir tidak ada lagi cara mendidik kalian, tidak tahu lagi saya. Gimana caranya ya supaya bisa mengerti ya? Apakah suara saya jelas kalian dengar? Itu udah dulu. Jelas. Jelas. Kalau ada korek kuping di situ bisa dikorek gini. Begini, korek. Mana tahu tersumbat gitu ya, tersumbat nggak bisa nyampe pesannya, bisa dikorek loh gini. Ya, korek ya. Mana tahu apa yang saya sampaikan ini nggak nyampe ke kuping kalian gitu. Sehingga nggak nyambung ke otaknya gitu ya, otaknya nggak nyuruh baca gitu, tangannya nggak mendownload atau tidak membaca. Kalau seperti ini cara berpikir kalian, saya ragu kalian itu jadi pendeta yang bagus. Ragu. Atau saya sarankan aja sebenarnya kalian sudah stop aja sampai di sini. Melamar lagi ke universitas yang lain. Karena kalian salah pilih kampus ini belajar. Dan saya tidak main-main loh. Daripada kalian nanti merusak jemaat, lebih baik berhenti aja. Sampai di sini aja cukup. Gitu. Karena manusia-manusia bebal seperti kalian nggak mungkin jadi pendeta. Ragu saya jadi pendeta. Gitu loh. Kapan majunya? Kalau cara berpikir kalian seperti itu, udah dikasih gratis bacaan, tak baca. Oke lah. Saya pikir sampai di sini aja lah sore ini.
terserah lu lah. You mau pintar, terserah lu lah ya. Oke lah, komti sampai di sini aja lah. Malas saya ngajar. Silakan pimpin doa. Baik, Pak. Sebelum mengakhiri perkuliahan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik yang telah menyelesaikan perkuliahan. Sekiranya perkuliahan ini yang singkat ini menjadi sumber yang baru kepada kami sehingga kami bisa menjelajah masa kami yang begitu sulit. Tuhan untuk bisa kami berikan kesabaran dalam diri kami supaya senantiasa dapat mendidik kami yang tanahnya yang sangat sulit, masih sangat sulit hari ini, sekiranya menjadi murid kita dari saya dan untuk seluruh permintaan kami kepada itu dan Yesus Kristus betul. Amin. Oke, ini terakhir saya tes case ya. Saya tes case aja lagi. Mana tahu masih bisa Tuhan gerakkan hati kalian ya untuk apa namanya berubah ya. Ini saya tes case saja. Minggu depan ya, minggu depan saya ulangi lagi. Minggu depan kita akan membahas lanjutan dari filsafat apa namanya filsafat Jawa ya. Nah, saya kasih judul ya. Mana tahu kalian tidak punya lagi ini ya, ini. Kebudayaan Islam bercorak Jawa, adaptasi Islam dan kebudayaan Jawa oleh Samsul Bakri. Ya. Kalau kupingnya belum terbuka gini aja gini. Didekatkan ke mikrofonnya. Minggu depan kalian membaca buku atau karya Samsul Bakri, judulnya Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Nah, saya kirim ya ke grup kita lagi ulang. Saya kirim ke grup kita ulang. Nah, supaya saudara-saudara yang budiman, yang terhormat, mahasiswa-mahasiswa STT Sabda Filsafat Timur kelas 4, kelas 2C yang terhormat, yang budiman, sudilah kiranya membaca ya. Sudi kiranya membaca bacaan ini. Sudi kiranya membaca. Disempatkanlah waktunya ya. Mohon ya. Mohon disempatkan membacanya. Mana tahu Roh Kudus bekerja untuk kalian ya. Dibaca, dibuat catatan-catatan gitu ya. Supaya bisa kita diskusi minggu depan. Ini saya kirim ulang lagi ya. Mana tahu kalian tidak punya lagi di WA grupnya. Saya kirim lagi aja lah. Karena mungkin karena kesibukan kalian super sibuk kan. Super sibuk, tidak punya waktu lagi membaca. Nah, saya kirim lagi. Ini. Nanti dibuka chat roomnya di WAG Filsafat Timur 2C ya. Filsafat Timur 2C. Nah, itu sudah saya kirim. Nah, ini buktinya ya. Ini. Boleh dilihat kan? Ini. Cara membacanya nanti, Bapak Ibu yang terhormat, ini di-download, ini ditekan ini ya. Ini download. Nah, setelah di-download nanti kelihatan. Nah, kelihatan dia bahwa itu sudah ada di download kita. Ini seperti ini, ada downloadnya ini. Nah, kita buka. Lalu setelah kita buka, maka dia akan kelihatan seperti ini. Dia kelihatan seperti ini. Ya, baru baca ya. Ini. Nah, berapa halaman ini dibaca? Sedikit, tidak banyak. Dibaca ya. Semoga bisa dipahami, bisa sampai ke otak lalu dikerjakan ya. Mudah-mudahan Tuhan menolong saudara, Bapak Ibu yang terhormat ya. Oke, sampai di sinilah pertemuan kita. Semoga kita bertemu minggu depan. Horas, Unjua, Jahobu.
Terus Joshua, Pak. Terima kasih, Pak.